Apakah kalian ingin merasakan kedahsyatan dan kelezatan salah satu menu jawara di dapur Nini Camantri? Yuk, pantengin terus tayangannya. Cekidot. Teman-teman sobat kuliner, berjumpa kembali dengan dapur Nini Camantri yang selalu siap memberikan info-info menarik sekitar kuliner, ide bisnis, dan wisata. Teman-teman sobat kuliner, satu produk menjadi bestseller tentunya tak lepas dari yang namanya testimoni pasar. Dan survei membuktikan bahwa lewat produk ini, alhamdulillah DNC menikmati hasil yang luar biasa. Dan kali ini resepnya akan Nin share untuk kalian semua. Jadi pantengin terus karena setiap stepnya nanti harus betul-betul diperhatikan supaya tips dan trik yang DNC share bisa dipahami dengan baik ya teman-teman. Pertama-tama siapkan beras dan kemudian rendam. Untuk kualitas beras yang penting berasnya mekar ya. Jadi bisa memilih beras yang kualitasnya standar biasa. Resep kali ini yang dipilih adalah yang bumbu merah. Jadi bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, kemudian ada kelapa untuk santannya, dan ada ayam untuk isiannya. Tak lupa ada kemangi supaya wangi ya. Dan ada daun jeruk nanti. Nah kemudian kita sambil merendam beras. Jadi kalian bisa merendam kelapa juga ya, supaya nanti santannya bisa bagus hasilnya. Dan ini juga ayam sekalian direndam. Jadi sebelum dicuci, ayam wajib direndam pakai air panas dulu biar bakterinya terhempas. Resep nasi bakar ini adalah resep racikan sendiri teman-teman. Jadi beruntunglah untuk kalian yang menemukan channel ini. Semoga bermanfaat ya. Sambil merendam beras dan merendam kelapa, kalian bisa menyiapkan bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian siapkan wajan dan dikasih minyak, kita menumis bumbunya. Jangan lupa rempahnya ada daun jeruk, serai, lengkuas supaya wanginya semerbak teman-teman. Nah kemudian setelah bumbunya wangi dan matang, lalu masukkan ayam yang sudah dipotong kecil-kecil. Nah kali ini untuk 2 kilo beras kita menggunakan ayam untuk isiannya sebanyak 1 kilo. Teman-teman sobat kuliner, nasi bakar adalah hidangan kuliner tradisional Indonesia yang terkenal dengan citra rasa lezat dan unik. Hidangan ini memadukan nasi, bumbu-bumbu rempah, dan beragam bahan lainnya dalam proses pembakaran di atas daun pisang. Oh ya teman-teman, ketika kalian membeli kelapa, nah itu airnya. Ini untuk melengkapi ayamnya. Jadi proses pembuatan ayamnya ini memakan waktu cukup lama dan cukup dengan api kecil saja supaya bumbunya betul-betul meresap ke dalam ayamnya ya. Ada telur puyuh juga untuk melengkapi isiannya, direbus kemudian dikupas dan masukkan ke bumbu ayam. Wah, bayangkan lezat kan, dari warnanya saja sudah cantik. Gimana rasanya coba? Kalian wajib nanti mencobanya. Ini bisa menjadi ide bisnis atau ide usaha, atau misalnya ini hanya sekedar untuk menu keluarga juga bisa. Jadi silahkan nanti bisa dicoba di rumah masing-masing. Setelah airnya menyusut, bisa kalian matikan kompornya dan kita beralih ke kelapa yang tadi sudah direndam, kemudian diremas-remas dulu sebelum diperas. Waduh, supaya santannya keluar dengan baik. Nah setelah itu, setelah diperas, lalu masukkan ke dalam wajan atau panci dan didihkan. Kemudian beras yang sudah direndam kukus sampai matang. Setelah beras matang, nih tandanya sudah keras ya teman-teman. Lalu masukkan ke dalam santan yang sudah dididihkan juga. Kasih daun jeruk, serai, lengkuas. Tak lupa masukkan garam dan bumbu penyedap secukupnya saja.
aduk sampai santannya menyusut. Setelah santan menyusut, kemudian angkat dan diamkan dulu beberapa saat, lalu siapkan dandang untuk mengukusnya, teman-teman. Terima kasih teman-teman yang masih menyimak. Nah, next, jangan lupa siapkan daun pisang yang sudah dibersihkan dan sudah dipotong-potong juga. Nah, ini nasi dan ayamnya sudah matang. Kemudian ini ayamnya kita masukkan ke dalam nasinya, kita aduk sampai rata. Inilah metode yang DNC gunakan selama ini. Nah, nasinya sudah berbentuk nasi gurih juga ya. Aduh, wanginya luar biasa dan sudah ada rasanya juga. Nah, ditambah dari bumbu ayamnya yang pakai air kelapa itu. Wow, ini sudah tercampur rata semuanya. Kemudian kita siapkan daunnya dan kita masukkan nasinya. Siap kita bungkus, teman-teman. Untuk ukuran porsinya, teman-teman, porsi yang standar itu sekitar 100 gram atau 2 centong nasi, jadi cukup ya. Nah, kita siapkan daunnya, masukin nasinya, dan kita bungkus. Cara pembungkusnya pun simpel banget, dan saya tidak menggunakan tusukan ya, karena cukup dilipat saja. Dan nanti dibakarnya menggunakan happy coal, teman-teman. Jadi bisa dibulak-balik itu dengan aman. Nah, begini saja cara membungkusnya. Simple, sederhana, nah, dan mudah. Cantik kan? Oke. Happy coal-nya sudah siap dan nasinya kita masukkan. Aduh, cantik kan teman-teman, tuh. Dan yang paling penting itu simpel, cara membungkusnya juga simpel. Kalian yang mau belajar juga gampang ya, tuh ya, sudah matang. Jadi kalau menggunakan happy coal itu dibulak-baliknya juga aman ya, nasinya tidak amburadul juga, nggak perlu pakai tusukan juga, tapi nasi matang dengan sempurna. Dan ini sudah jadi. Wow, kita icip-icip. Untuk kalian yang menggunakan pembakaran biasa, tidak perlu khawatir. Nanti tusukannya bisa kalian menggunakan tusuk gigi, teman-teman. Oke teman-teman, itulah resep salah satu produk bestseller di Dapur Nini Cementring. Silahkan bisa untuk ide usaha juga. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk kalian yang menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dan untuk resep lengkapnya kalian bisa kepoin di deskripsinya ya. Oke, terima kasih.